Salam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat datang di acara kami. Dan pada hari ini saya akan membahas firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau membuka hati pikiran kami sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti, memahami, dan boleh kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di bawah perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tuntutlah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian jauhlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini ditunjukkan Petrus menulis surat ini untuk orang-orang di perantauan atau orang-orang pendatang yang bukan Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini surat Petrus yang sangat keras untuk menasihati pendatang atau orang-orang yang merantau di negeri orang atau di tanah orang, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, agar mereka boleh menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi saya harap juga ini untuk kita semua yang ada di perantauan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, agar kita juga menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara agar marilah kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab di ayat 17 di sini Petrus mengatakan kepada mereka bahwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
cara khusus bagi setiap kita yang ada di perantauan, milikilah cara hidup yang baik. Sekalipun kita mungkin difitnah, sekalipun mungkin kita dihina, dan mungkin kita diabaikan atau dianiaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa harus tetap melakukan yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Dan disitulah kita dapat memuliakan Allah Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak melakukan hal-hal yang baik, maka tidak bisa kita memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita diajarkan untuk hidup baik. Kita diajarkan untuk hormati semua orang, harus kasih semua orang. Di ayat 17 di sini mengatakan bahwa hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, cara khusus anak-anak Tuhan yang ada di tanah perantauan, saya menegaskan bahwa yang pertama harus memiliki cara hidup yang baik. Yang kedua harus hormati semua orang dimanapun kamu berada, dan kamu harus hidup takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah kita terpengaruh dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran. Namun kita harus tetap memposisikan diri untuk hidup sebagai hamba Allah, maka haruslah takut akan Tuhan dan hormati semua orang dan tunjukkan kasih yang kita miliki daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kenapa? Kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 di sini bahwa ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini mengenai Kristus Bapak Saudaraku. Dan kita ingat bahwa kita juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan di Efesus itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saudara-saudaraku yang ada di perantauan, marilah kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan kita tunduk karena Allah. Jadi ingat itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya mengajak untuk terus hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus tetap melakukan yang baik untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya tekankan bahwa setiap kita harus saling mengasihi. Dan di Yakobus di sini bahwa mengatakan di pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi tetaplah terus berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Harus saling mendoakan antara kita satu dengan yang lain. Kita harus saling mengaku dosa kita di hadapan Tuhan ketika kita mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak agar cepat-cepat datang kepada Kristus untuk mengaku dosa. Dan kita harus saling mendoakan. Sebab doa saya dan Bapak Saudara besar kuasanya. Ada kuasa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin
Ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, dan semoga firman ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Iman kita semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu kita semua Bapak Ibu Saudaraku, minggu terakhir untuk bulan 7, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.